Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihni fiddin wa alimni takwil. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agni fadlika aman syuaka. Ya mukhalibal khulf thabit qalbi ala dinik. Allahumma rizukni bi husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka waridho janata wa astajur bika minan nar. Sadaqallahul adzim. Sahabat-sahabat saya hormati dan saya banggakan dan insya Allah dirahmati oleh Allah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan sebuah materi, yaitu tentang cara agar pasti untung. Kok bisa ya agar pasti untung? Nah, cara yang pertama agar bisa pasti untung, karena kemarin dalam video sebelumnya sudah kita bahas tentang hakikat untung dan rugi sebenarnya, maka kita secara teknis akan membahas bagaimana cara agar pasti untung. Nah, cara yang pertama adalah nawaitu yang benar akan menjadi jaminan keuntungan. Ketika kita sebagai umat muslim yang bertakwa, maka niat itu sudah dihitung pahala. Ya, niat karena Allah, maka Allah akan menghitungnya sebagai kebaikan dan akan memperberat timbangan amal kebaikan kita, mizan kita. Ya, mizan kebaikan kita. Maka cara yang pertama adalah nawaitu yang benar menjadi jaminan keuntungan. Karena sebenar-benarnya orang yang beruntung adalah orang yang diridhai Allah. Kalau niatnya sudah benar, niat karena Allah, maka Allah ridho. Nah, dia akan menjadi orang yang sudah mendapat jaminan keuntungan. Yang jamin siapa? Yang jamin ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbul alamin. Rabbul alamin. Cara yang kedua agar pasti untung, karena keuntungan yang sebenarnya yang terbesar adalah mendapatkan ridha Allah. Kalau sudah niat, ya niatkan juga karena menggapai ridhonya Allah. Maka itu akan menjadi jaminan keberuntungan kita di dalam berbisnis. Jadi belum berbisnis saja sudah untung. Mantap ya. Sedangkan kerugian yang sebenar-benarnya itu adalah mendapat murkanya Allah. Jadi kalau nama itunya sudah salah, maka bisa jadi Allah murka. Misalkan nama itunya untuk memperkaya diri, melampaui batas, ya, melampaui batas. Karena pada hakikatnya manusia itu kalau diberi satu lembah, dia minta 2 lembah. Ketika dikasih 2 lembah, dia minta 3 lembah. Dan tidak akan pernah kenyang sebelum perutnya kemasukan tanah, artinya mati. Nah, manusia tidak akan pernah puas dan tidak akan pernah kenyang sebelum kemasukan tanah perutnya alias mati. Nah, disitulah hakikatnya sebenarnya kalau salah niat maka Allah akan murka. Dan murka inilah yang lebih kita takuti daripada kerugian di dalam berbisnis. Nah, cara yang selanjutnya ya keempat supaya
pasti untung adalah memuliakan orang tua, memuliakan kedua orang tua. Nah, sebagaimana bahwa kita ini hartanya orang tua. Sehingga ketika kita memuliakan orang tua, maka Allah ridho pada kita. Dan itulah jaminan keberuntungan. Nah, terutama ini, seorang anak laki-laki itu adalah hartanya orang tuanya. Ya, hartanya orang tua. Secara hierarki demikian yang ditetapkan oleh Allah. Surganya berada di bawah telapak kaki ibu. Artinya, ketika kita memuliakan orang tua, maka kita menjalankan perintah Allah dalam bentuk birrul walidain. Nah, ketika kita berbisnis dengan memuliakan orang tua, insya Allah kita menjadi orang-orang yang beruntung. Dan ini sudah pasti untung. Selanjutnya yang kelima, tujuan berbisnis yang benar akan menentukan proses yang benar. Nah, terkadang saya teringat sebuah pepatah bahwa menjadi apa nantinya itu lebih penting. Itu lebih penting daripada bagaimana melakukannya. Artinya apa? Visi atau tujuan ini lebih penting daripada bagaimana melakukannya. Karena sebuah visi, sebuah tujuan yang sudah ditetapkan itu akan menarik kita menuju ke sana. Endingnya itu akan mengantarkan kita pada tujuan kita nantinya. Itu lebih penting daripada bagaimana melakukannya. Tujuan yang salah maka akan menghasilkan cara-cara yang keliru. Bisa jadi cara-cara yang haram yang tidak diridhai oleh Allah. Sedangkan tujuan yang benar akan menarik kita dan melakukan cara-cara yang insya Allah diridhai oleh Allah. Ya. Maka tetapkan dulu tujuannya. Tujuan kita apa di dalam berbisnis? Ya, misalkan kita ingin mencapai ridhonya Allah melalui apa? Melalui apa itu ditentukan. Ya. Nah, ya. Jadi berbisnis ingin menghasilkan keuntungan, dan keuntungan itu ingin disetorkan atau diinfakkan di jalan fisabilillah, bisa jadi ke pondok pesantren, penghafal Quran, bisa juga ke yatim piatu, bisa juga ke sekolah-sekolah dakwah dan sebagainya. Nah, itulah salah satu aspek di mana tujuan itu menentukan apa yang akan kita lakukan. Nah, yang keenam adalah sukses itu tidak seperti apa yang dilihat oleh mata. Kadang barometer kesuksesan seseorang itu kalau secara fisikly sudah dapat, misalkan mobilnya banyak, rumahnya megah, bagus, terus kemudian besar, itu belum jaminan. Kenapa? Di era modern seperti ini kebanyakan cover. Karena banyak sekali fasilitas untuk merubah diri nampak kaya, tapi tidak benar-benar kaya. Kalau Anda ingin mobil, Anda tinggal DP saja, berapa juta sudah dapat mobil baru. Ya. Tinggal ngangsur selanjutnya. Kalau pengen rumah, sekarang DP mudah rumah. Ya. DP berapa persen, cicilan, kemudian nanti tinggal nyicil. Nah, semuanya bisa diatur di era modern ini ya.
kalau ingin nampak kaya. Nah, gitu ya. Oke, yang ketujuh. Yang ketujuh ini adalah libatkanlah Allah di dalam setiap langkah Anda. Zikrullah. Karena hakikatnya kita ini sebagai manusia itu diminta untuk berzikir, terutama apa? Beristighfar. Karena manusia punya hawa nafsu sehingga ketika tidak istighfar kita akan memperbanyak kesalahan, dan istighfar itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Di mana Rasulullah itu mencontohkan istighfar sehari itu minimal itu 100 kali. Ya, 100 kali minimal. Kenapa manusia diminta senantiasa istighfar? Ya karena kita memiliki hawa nafsu. Dan manusia itu makhluk yang paling bisa membantah. Ya. Sedangkan makhluk-makhluk ciptaan Allah lain diminta untuk bertasbih. Kenapa? Karena tidak memiliki hawa nafsu. Tumbuhan bertasbih, hewan bertasbih, gitu. Malaikat bertasbih, bulan, bintang bertasbih. Sedangkan manusia diminta untuk istighfar. Banyak-banyak istighfar di dalam berbisnis untuk melibatkan Allah dalam setiap langkah kita. Selanjutnya, tingkatkan ketakwaan setiap hari. Nah, ini ya. Ini adalah jaminan keuntungan di dalam berbisnis adalah meningkatkan ketakwaan setiap hari. Kita harus mempunyai sebuah barometer ya. Barometer ataupun catatan tentang ketakwaan kita secara pribadi. Walaupun sebetulnya ketakwaan itu yang menilai Allah, tapi kita setidaknya bisa mengevaluasi diri kita sendiri. Bagaimana ibadah kita, bagaimana sholat kita, bagaimana puasa kita, bagaimana hablum minanas kita, bagaimana birrul walidain kita evaluasi sendiri. Sehingga kita bisa senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di dalam menjalankan bisnis. Yang terakhir, yang ke-9, memaksimalkan ikhtiar. Ya, kita memang ada perintah untuk berikhtiar semaksimalnya dan kemudian kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah ikhtiar semaksimalnya, maka ketentuan Allah itu menjadi takdir. Ya, takdir kita, memang ditakdirkan sekian, ya dapatnya sekian. Jadi pada hakikatnya manusia itu entah kaya atau miskin sebetulnya dalam lingkaran takdirnya Allah. Ya. Jadi kalau misalkan berbisnis ingin kaya tapi nggak kaya-kaya sampai mati nggak kaya-kaya, ya itu berarti takdir. Terus kemudian ada juga orang yang baru lahir sudah kaya. Siapa itu? Rafathar. Baru lahir sudah kaya jadi miliarder. Ya. Kita kerja keras pagi sampai sore banting tulang. Ya, tulang dibanting tapi nggak kaya-kaya. Tapi Rafathar baru lahir, baru di dalam kandungan sudah kaya. Nah, takdir. Ya. Nah, begitu. Ketika kita mempercayai bahwa segala apa yang terjadi pada diri kita itu adalah lingkaran takdir Allah, maka kita bisa qanaah. Nah, orang yang paling beruntung itu adalah orang yang paling beruntung dan kaya itu adalah orang yang qanaah. Itu. Ya. Sedangkan orang yang qanaah itu dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kesimpulannya adalah cara yang agar pasti untung itu adalah kita harus menguatkan tauhid kita. Akidah kita kuatkan agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang beruntung. Ya. Saya rasa cukup sekian materi
saya pada pertemuan kali ini. Semoga sedikit ini membawa manfaat untuk kita sekalian dalam menjalankan bisnis dan membangun sebuah bisnis. Kita tutup dengan doa tutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.